Halo guys, transportasi multiguna bagi warga daerah pegunungan yang mudah disimak kelanjutan video saya ini. Demi bisa mencapai lokasi untuk bercocok tanam, para petani di daerah pegunungan memodifikasi sepeda motornya untuk bisa membawa orang dan hasil panennya dengan lebih efisien dan cepat. Seperti apa dan bagaimana? Yuk simak kelanjutan di video saya ini. Dan bagi yang baru menemukan video ini, tolong dibantu dengan subscribe-nya supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi. Dan bagi yang suka, silahkan like, share, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Ibarat pepatah, tiada rotan akar pun jadi. Istilah itu memang mungkin cocok dengan kreativitas dan inovasi para petani di pegunungan, karena akses menuju lahan pertanian tersebut cukup sulit. Jarang sekali mobil yang bisa mengakses. Sepeda motor ada kalanya bisa, dan terkadang juga tidak bisa. Ada lahan yang hanya bisa diakses dengan berjalan kaki dari titik terakhir sepeda motor diparkir. Untuk menjangkau ke ladang mereka, baik di kopi, tembakau, ketang, ataupun sayur mayur lainnya, jadi komoditas yang ditanam di wilayah-wilayah tersebut. Ketika musim panen tiba dan hasil panen mesti segera dibawa pulang dari ladang menuju ke rumah atau lokasi penjualan. Peran sentral sepeda motor modifikasi menjadi sangat penting dan berguna, karena jalan yang menanjak tak beraspal, beberapa tersusun dari tumpukan batu-batu makadam, sebagian besar masih jalan tanah yang licin di musim penghujan dan berdebu di musim kemarau, serba sulit dilewati, membuat tak sembarang kendaraan bisa melintasi jalur tersebut. Lebih lagi jika mesti mengangkut berkarung-karung hasil panen dari ladang. Disinilah saya melihat langsung modifikasi motor benar-benar memiliki kegunaan yang fundamental. Sepeda motor dimodifikasi agar bisa melalui jalur-jalur sulit menuju ladang. Jalur-jalur yang tidak bisa dilalui sepeda motor non-modifikasi, apalagi mobil. Asiknya, di lokasi-lokasi ini para petani berusaha memodifikasi sepeda motor mereka secara mandiri dan kolektif. Mereka tidak perlu membawa motornya ke bengkel, apalagi bengkel yang letaknya jauh dari pemukiman. Ketika masa jeda antara musim tanam dan musim panen, mereka akan meluangkan waktu untuk berkumpul dan mengecek kondisi sepeda motor bersama-sama. Mereka mengetes kelayakan jalan supaya fit digunakan naik dan turun jalan yang berbahaya saat musim panen tiba. Ada 3 prinsip utama dari modifikasi motor supaya bisa melintasi jalur-jalur terjal guna mengangkut hasil panen. Pertama, mengganti gir roda belakang dengan ukuran yang lebih besar. Kedua, mempreteli bodi sepeda motor menjadi selangsing mungkin agar sepeda motor was-was ketika melintasi jalan mendaki atau jalan turun. Ketiga, menambahkan rantai yang dililitkan pada kedua ban sepeda motor agar ban tidak mudah terpeleset atau slip ketika melintasi jalur licin dan terjal. Satu hal yang pasti adalah mereka tidak pernah memodifikasi motor matic untuk pekerjaan berat ini. Nah, bagaimana dengan modifikasi motor secara lebih spesifik? Untuk motor 2 tak biasanya kopling diperpendek agar tarikan sepeda motor semakin berenergi.
Untuk 4 tak yang tidak berkopling, maka akan memodifikasinya sendiri dengan menambahkan unsur kopling tangan supaya memudahkan untuk mengakses jalannya. Memang tidak semua melakukan modifikasinya satu ini. Mereka yang memodifikasi sepeda motor 4 tak non kopling dengan tambahan kopling biasanya para petani yang memiliki ladang di wilayah yang sangat terjal. Kopling ditambahkan agar sepeda motor lebih bertenaga. Selain difungsikan untuk mengangkut hasil panennya pulang ke rumah, para petani memodifikasi motornya juga bisa mengangkut para pekerja ke ladang dengan motor tersebut, sehingga sangat memudahkan mengangkut para pekerja dengan tidak bolak-balik mengangkut satu persatu. Mereka bisa berkumpul satu titik dan diangkut bisa 3 atau 4 orang. Dengan cara begitu, mereka akan memperkecil biaya operasionalnya, karena dengan bolak-balik mengangkut satu persatu orang akan memperbesar biaya pengeluaran bahan bakar atau bensin. Dengan cara begini, mereka akan memperkecil biaya pengeluaran bahan bakar. Sangat jenius dan sangat inovatif ide-ide mereka, sehingga memudahkan dalam segala hal. Para petani jenius memodifikasi sepeda motornya sedemikian rupa dan senyaman demi keselamatan pekerja dan barang bawaannya. Oke sobat, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobatku semua. Jumpa lagi dengan informasi dan video-video dari saya selanjutnya. Bye bye.